Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk kita bersama bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita masuki minggu Prapaskah yang ke-5. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita agar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dengan berdiri kita membaca Mazmur 103 ayat yang ke-8 demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kita bersyukur menyambut undangan Tuhan untuk datang kepadanya. Mari bersama kita pujikan Kidung Jemaat 242, bait yang pertama dan yang kedua, Muliakan Allah Bapa. Kita mengawali ibadah Prapaskah ke-5 ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Damai sejahtera dan cinta kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-18 berkata demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah membawa pemulihan dalam kehidupan kita. Kita meyakini di dalam kasih, penghukuman dan penghakiman digantikannya menjadi pengampunan dan pengasihan. Mari kita bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan dalam hidup ini. Kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat PKJ 4, bait yang pertama dan yang kedua, Angkatlah hatimu pada Tuhan. Jangan lupa
Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita datang ke hadirat Tuhan di dalam doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang Maha Pengasih, Engkau Allah yang Maha Pengampun. Saat ini ya Tuhan, di Minggu Prapaskah yang kelima, kami datang ke hadirat-Mu, mengakui akan segala dosa-dosa pelanggaran kami. Di dalam kehidupan kami ya Tuhan, seringkali kehidupan kami diwarnai dengan keinginan-keinginan diri sendiri. Kami seringkali memaksakan akan kehendak diri kami di dalam kehidupan bersama. Ya Tuhan, ini adalah dosa dan kesalahan kami. Dan dosa kesalahan kami seringkali terulang dan terulang lagi. Ya Tuhan, kami mohon pengampunan. Kami mohon pengasihan yang dari Engkau. Kami ingin hidup di dalam pertobatan, supaya kami semakin menghayati kasih Tuhan yang berlimpah-limpah. Inilah pengakuan dosa kami ya Tuhan di minggu ini. Doa ini kami naikkan di dalam Kristus Yesus, Allah yang sudah mengorbankan dirinya dan mati di kayu salib. Doa ini kami naikkan. Amin. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari menyambut berita anugerah dari Allah untuk pengampunan dosa setiap kita. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan 10 berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah hidup dalam perdamaian dengan Allah dan sesama kita. Damai Tuhan beserta saudara sekalian. Dengan menyanyikan kidung Jemaat 355 bait yang pertama dan yang kedua, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Bapa. Jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, dipersilakan untuk duduk kembali. Dan marilah kita datang ke hadirat Tuhan, memohon penyertaan Roh Kudus di dalam kita menerima firman-Nya. Kita berdoa. Engkau Allah yang menjadi sumber hikmat dan pengetahuan kami. Engkau yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Di Minggu Prapaskah yang kelima ini ya Tuhan, kami ingin menghayati firman. Kami ingin meresapi firman supaya kehidupan kami semakin serupa dengan Engkau di dalam sengsara dan kematian. Ya Bapa, saat ini sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus,
sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi tertanam di dalam kehidupan kami, dan kami nyatakan melalui perbuatan, tutur kata, dan pola pikir hidup kami. Sertai kami sampai akhir nanti ya Tuhan, dan hamba-Mu yang melantarkan, Tuhan yang memperlengkapi, sehingga apa yang keluar dari mulut dan bibirnya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan saat ini diambil dari bacaan leksionari minggu yang kelima masa Prapaskah menurut Injil Yesus Kristus yang tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 20 sampai dengan 33. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan 33 yang demikian firman-Nya. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? "Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini"? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. "Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengar suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta melakukannya dengan setia. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Doa dan harapan saya
Semoga saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada yang menyaksikan YouTube channel GKJ Penaruban dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan juga senantiasa semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan di Minggu Prapaskah yang kelima ini dengan satu tema kasih Allah melampaui penghukuman. Kasih Allah melampaui penghukuman. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah perasaan yang saudara rasakan ketika saudara memberikan ampunan, memberikan maaf kepada seseorang? Tetapi seseorang itu di kemudian waktu, di kemudian hari melakukan perbuatan salah lagi, perbuatan yang menyakiti hati saudara lagi. Tentu sebagai manusia, perasaan kecewa, perasaan jengkel, dan perasaan marah ada pada diri kita. Kita sudah berupaya untuk mengampuni, kita berupaya untuk juga memaafkan. Tetapi saudara kita itu kembali berbuat salah, kembali berbuat dosa. Saudaraku, keadaan inilah yang juga patut kita renungkan. Bagaimana sikap dan juga perasaan Allah kepada kita. Seringkali kita juga mendukakan hati Allah. Seringkali kita menyakiti hati Tuhan. Kembali dan kembali kita berbuat dosa dan dosa di hadapan Tuhan. Apakah saudara dan saya merenungkan betapa kecewanya, betapa sedihnya, betapa marahnya Tuhan pada kita? Ya, kita akan merenungkan hal ini melalui bacaan di Minggu Prapaskah yang kelima saat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan saat ini sungguh sangat indah. Mulai dari perjanjian lama sampai dengan surat-surat, memberikan penjelasan kepada kita bagaimana kasih Allah melampaui segala penghukuman. Melampaui penghukuman. Ya, kita mengerti, kita mengetahui bahwa bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Bangsa ini dipilih, bangsa ini diangkat menjadi umat pilihannya. Di dalam perjalanan kita bisa melihat bagaimana bangsa ini seringkali melakukan perbuatan salah dan perbuatan dosa. Dosa kembali dilakukan, kesalahan kembali diulangi, dan di sana bagaimana Allah menghukum bangsa itu akan segala dosa dan kesalahan mereka. Tetapi di dalam penghukuman itu kita mengetahui bahwa Allah tidak membiarkan bangsa itu berjalan sendirian. Walau mereka terus melakukan dosa, Allah tetap terus mendampingi. Penyertaan Allah terus ada pada bangsa itu. Allah yang adalah Allah yang Maha Pengasih, mengasihi mereka. Bukan berarti Allah menolerir akan dosa, kesalahan, pelanggaran mereka. Tidak. Tetapi Allah di tengah keadaannya tetap mengasihi bangsa itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari hal ini sesungguhnya kita melihat bagaimana pengampunan dan pengasihan Allah. Allah selalu membukakan pintu, memberikan waktu, memberikan kesempatan untuk umat menerima pengampunan dan kasih Allah. Ketika bangsa Israel bertobat, menyadari akan kesalahannya, mereka diampuni dan hubungan kembali baik. Dan keberhasilan kesuksesan ada di kemudian hari. Dan kita juga mengetahui bagaimana perjanjian baru Allah dan umatnya Israel setelah pembuangan. Allah terus menuntun, Allah terus memberikan keadaan yang indah. Perjanjian baru juga menuntut akan komitmen dan kesungguhan hati.
supaya umat taat dan setia. Lalu kita pun bisa melihat bagaimana Allah di dalam relasi dengan bangsa Israel. Allah memberikan aturan-aturan Taurat supaya hidup yang dilakukan oleh bangsa itu menjadi baru. Inilah tanda bagaimana kasih Allah melampaui penghukuman. Dia Allah yang Maha Pengasih, Dia Allah yang tegas, tidak menolerir akan kesalahan, tidak menjadikan dosa dibiarkan, tetapi pengampunan diberikan kepada setiap mereka yang bertobat dan mengaku dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah juga yang memanggil Daud di dalam segala kekuasaannya, di dalam segala kemegahannya dan kemewahannya. Dia pun pernah melakukan dosa dan kesalahan. Ketika Daud menghampiri Batseba dan juga mengambil Batseba dengan cara yang licik, dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan, Tuhan menegur melalui Natan. Dan Daud bertobat, menyadari akan suara Tuhan melalui nabinya, mendengarkan suara Tuhan melalui orang-orang yang diutusnya, sehingga dia bertobat. Pengampunan diberikan, tetapi di sana ada akibat yang tetap diterima oleh Daud. Saudaraku, kasih Allah besar di dalam kehidupan kita. Melalui firman Tuhan ini, marilah kita juga diingatkan betapa Kristus Yesus memberikan dirinya, mengorbankan dirinya untuk keselamatan saya dan saudara-saudara semua. Dia memberitahukan kematiannya kepada para murid, menunjukkan bagaimana kasihnya kepada murid dan juga kepada kita. Melalui pengorbanan di kayu salib, Dia memilih jalan dalam ketaatan. Dia memilih untuk setia sampai akhir. Ya, pengorbanan yang luar biasa. Oleh karena itu, jangan pernah ragukan akan kasih Tuhan. Jangan pernah ragukan akan penyelamatan yang dari Tuhan. Di dalam kehidupan kita, dosa yang sudah mencekram, yang sudah memaku, yang sudah mengikat kita, sesungguhnya dirampungkan, dibersihkan, dan dilepaskan oleh karena kuasa salib. Melalui pengorbanannya, kita diberi waktu untuk kita bersama-sama bertekad. Kita juga diberi kesempatan. Apakah kita mau membuka hati kita, membuka kehidupan kita untuk Dia yang memberikan kasih yang begitu besar kepada kita. Pengorbanannya menuntut komitmen dari setiap kita. Ketika kita pelayan-pelayannya, ketika kita hambanya, ketika kita anak-anak, seperti bangsa Israel, menerima Taurat, menerima aturan, menerima hukum, perlu adanya komitmen untuk setia, taat, mentaati dan juga menjalani akan aturan itu. Godaan, cobaan, dan tantangan tidak bisa lepas dari kita. Tetapi kasih Tuhan begitu besar kepada kita. Sesungguhnya kita tidak layak di hadapan Tuhan. Sesungguhnya kita adalah makhluk yang memang pantas untuk menerima hukuman. Sesungguhnya kitalah yang disalib. Sesungguhnya kitalah yang disiksa. Sesungguhnya kitalah yang menanggung beban yang begitu berat. Tetapi semua itu, oleh karena kasih Tuhan yang besar, penghukuman itu digantikannya di kayu salib. Dia merelakan dirinya menanggung beban berat dosa kita. Mari saudaraku, kasih Allah yang melampaui hukuman itu kita terima dengan sukacita. Jalanilah hidup saudara dengan komitmen, dengan kesetiaan bahwa Allah
adalah Allah yang Maha Pengasih, yang senantiasa menyertai kehidupan kita dan juga senantiasa memampukan kita berjalan di tengah susah dan juga getirnya hidup saat ini. Kiranya berkat Tuhan menyertai saudara-saudara semua. Amin. Saat teduh untuk kita bersama. Saudara-saudara yang terkasih, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Dan marilah bersama orang percaya di segala tempat dan abad, kita menguatkan kembali pengakuan iman percaya kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bersatu hati di dalam syafaat-syafaat kita, mari kita berdoa. Engkau Allah yang Maha Kasih, kasih-Mu melampaui hukuman. Ya Bapa, saat ini sungguh kami mengucap syukur atas firman yang Kau berikan pada kami. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar pengampunan, sehingga kasih dan pengampunan itu yang kami rasakan. Sesungguhnya kami tidak pantas dan kami tidak layak di hadapan Tuhan. Sesungguhnya kami yang pantas dihukum dan juga menerima penghukuman yang berat itu. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, Engkau menggantikan penghukuman kami. Bersyukur ya Tuhan, kami mempunyai Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus. Di tengah syukur kami saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan akan keadaan, situasi, kondisi di sekitar kami. Kami menyerahkan akan pemerintah bangsa kami dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memampukan. Di dalam saudara-saudara kami ini menjalankan segala tugas pemerintahan yang ada. Ya Bapa, kami juga menyerahkan akan penanganan COVID-19 dan saudara-saudara kami yang terdampak akan penyakit virus ini, dan juga saudara kami yang menderita oleh karena segala bencana-bencana alam yang ada. Yang menyerahkan ke dalam tangan kuat kuasa, biar Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memberkati, sehingga mereka senantiasa tabah dan kembali bangkit untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Ya Bapa, kami juga menyerahkan akan gereja-gereja Tuhan yang menyelenggarakan ibadah baik tatap muka maupun live streaming online yang ada. Tuhan berkati, sehingga ibadah yang kami laksanakan menjadi pemeliharaan umat Tuhan di dunia ini menghadapi ketidakpastian waktu yang ada. Ya Bapa, kami juga menyerahkan akan gereja Tuhan GKJ Penarupan yang masih terus bergumul dan juga menatakan situasi kondisi yang masih belum baik keadaannya. Tuhan memberkati kami ya Tuhan sebagai persekutuan, sehingga di dalam kami menjalani ibadah melalui virtual online ini menjadi sarana kami untuk kami tetap semangat, untuk tetap kami yakin akan pertolongan Tuhan dan juga kasih Tuhan, kecukupan yang dari Tuhan. Kami menyerahkan akan saudara-saudara kami yang masih menunggu akan hasil tracking ataupun juga swab yang ada. Tuhan yang memberkati. Kami juga mohonkan padamu ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan sehat, kekuatan kepada kami, sehingga kami nantinya bisa bertatap muka lagi di dalam persekutuan kami yang ada. Ya Bapa, kami menyerahkan akan majelis gereja, komisi, panitia-panitia yang ada. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kemampuan, sehingga melalui mereka nama Tuhan semakin dimuliakan di GKJ Penarupan.
Bapa, di minggu yang kelima, minggu Prapaskah yang ada, dan kami juga akan masuki minggu Palmarum pada minggu depan dan rangkaian akan Pekan Suci Paskah. Ya Bapa, kami mohon penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan, sehingga kegiatan-kegiatan dan juga kebaktian di minggu dan juga hari-hari besar Paskah yang akan datang bisa berjalan lancar dan juga baik adanya. Yang menyerahkan ya Tuhan akan orang tua kami yang sakit, yang membutuhkan pemulihan, Tuhan yang memberikan kesehatan dan kekuatan. Demikian juga anak-anak kami yang masih belajar di rumah, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kepintaran dan kemampuan untuk mereka menjalani tugas dan kewajibannya. Bapa, kami menyerahkan akan keluarga kami di dalam kecukupan, di dalam penyertaan yang dari Engkau. Inilah ya Tuhan syafaat-syafaat kami. Kami yakin dan percaya Engkau mengetahui akan sesuatu yang belum terucap di dalam doa syafaat kami. Oleh karenanya ya Tuhan, kami juga menyerahkan akan persembahan minggu kami, persembahan bulanan, dan persembahan syukur lainnya. Tuhan yang menyucikan, Tuhan yang memberkati. Bapa, kami menyerahkan akan doa syafaat kami ini dengan doa yang kuajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara, ingatlah bahwa pengampunan dan pengasihan Allah membuat hidup kita mengalami pemulihan dan pembaruan. Tetaplah hidup dalam pimpinan Allah Roh Kudus yang terus memperbarui kehidupan kita. Dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 426, bait yang pertama dan yang kedua, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang
Terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.